Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya jangan aja, dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Apakah ini tanda-tanda gugatan akan dikabulkan? Apakah ini tanda-tanda kekalahan 02 di MK? Kalau tanggal 22 April nanti ternyata MK mengabulkan gugatan tim 01 atau tim 03 atau malah keduanya, ini karena cukup lama saya harus nahan fakta ini, mohon maaf yang mulia. Ya. Kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Contohnya sekarang ini, karena kan ini alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Ini indikasi kuat ya, bahwa MK dalam sidang sengketa pemilu kali ini itu bekerja secara all out. Bahkan bisa dibilang out of the box. Ini keren. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang difoto itu hasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan kalau sudah selesai si rekap ini udah nggak ada gunanya, dihapus saja. Apakah kami tidak melanggar undang-undang kearsipan? Data itu perlu dilihat supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. berikutnya Prof. Oto atau Prof. Yusril, saya persilakan. Oh ya, di belakang. Ada yang mulia. Kalau mulai dulu baru nanti saya. Ya, kalau Mas Hotman ya, sudah ada protes jadi menggunakan bahasa yang baik. Jangan menggunakan bahasa yang tapi saya yakin kita semua saling menghormati. Silakan. Saksi kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil apps-nya dia, atau dalam bukan mobilnya, webnya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu? Kenapa harus kreatif? Ya karena indikasi modus kecurangannya juga sangat kreatif. Sekarang nih ya, curang aja itu ada tim kreatifnya. Kabarnya ya, untuk curang di pemilu itu pakai konsultan. Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari
permohonan pemohon 1 dan pemohon 3. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Capres, cawapres yang berpasangan karena ada campur tangan MK waktu itu harus kandas juga di tangan MK